Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 55. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, di mana Sarah akan melakukan tes pencocokan sumsum tulang belakang. Untuk sehari saja, wanita itu boleh berpuas diri, sebab permintaannya agar Wira menemaninya dalam serangkaian pemeriksaan disetujui oleh Wira atas izin Via dan Tuan Gunawan. Duduk di sebuah ruangan, Wira dan Sarah ditemani Dr. Willy dan juga Dr. Marcel yang merupakan sahabat Wira. Mereka sedang mendengarkan penjelasan beberapa dokter tentang kemungkinan kecocokan sumsum tulang belakang Sarah dengan Lila. Sementara di luar sana, ada Via dan Lila yang sejak tadi menunggu dengan sabar. Tak henti-hentinya Via berdoa dalam hati agar hasil pemeriksaan menunjukkan hasil positif, sehingga Lila memiliki kemungkinan untuk sembuh. Bunda, Lila mau pulang, ucap Lila ketika sudah mulai bosan. Iya sayang, tunggu ayah sebentar lagi ya. Tidak lama kemudian, Via. Terdengar panggilan seorang pria membuat Via menoleh ke sumber suara. Ia mendongakkan kepala, menatap seorang pria yang kini berdiri tepat di hadapannya dengan senyum merekah. Evan? Walaupun terkejut, namun Via tetap tersenyum ramah. Begitupun dengan Lila, senyum bahagia mengembang di wajah mungilnya saat menyadari siapa yang ada di sana. Om Evan? Panggil Lila membuat Evan segera berjongkok di depannya. Halo perkecilku, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu, ucapnya sembari mengulurkan tangan. Dengan penuh semangat, Lila kecil segera memeluk seorang pria yang dulu kerap menemaninya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Ervan Malik Azkara, seorang calon dokter, kira-kira seusia Via, memiliki wajah setengah bule dengan ketampanan nyaris sempurna di mata para wanita. Melepaskan pelukan rindu, Evan menatap Lila sembari membelai wajah yang baginya sangat menggemaskan. Lila, apa kabar sayang? Baik om, Lila kangen om Evan. Sama, om juga. Evan bangkit dari posisi berjongkoknya dan duduk di sofa itu. Ia membawa Lila ke pangkuannya, kemudian menatap Via yang kini berdiri di hadapannya. Kalian baik-baik saja kan? Via menjawab dengan anggukan diiringi senyum tipis. Kemudian duduk di sofa lain, tidak jauh dari Evan dan Lila duduk. Akhir-akhir ini kondisi Lila membaik. Syukurlah. Aku senang bertemu kalian di sini. Aku pikir peri kecilku ini sedang sakit. Sambil memeluk, pria ramah itu mengecup wajah Lila beberapa kali. Kau sedang apa di sini? Magang. Evan menjawab singkat dengan nada kesal. Via yang telah berteman dengan Evan sejak SMA itu pun merespon dengan alis mengerut. Ia dapat melihat raut kekesalannya di wajah Evan. Magang? Bukankah kau magang di rumah sakit KIA? Tadinya, tapi kakakku yang menyebalkan itu mengirimku kemari. Via tertawa kecil. Ia ingat seorang kakak laki-laki Evan yang sangat suka memberi perintah seenaknya. Maksudmu Kazian? Kazian yang mengirimmu kemari? Untuk apa? Untuk mengawasi seseorang. Via semakin tak mengerti dengan ucapan sahabatnya itu. Mengawasi siapa? Sambil berdecak, Evan menjelaskan. Apa kau tahu, kepala rumah sakit ini adalah pacar adik kembarku, Elsa. Kami tidak setuju dengan hubungan mereka. Dr. Willy itu playboy dan suka mempermainkan wanita. Karena itulah aku kemarin untuk mengawasi dokter itu atas perintah Kazia. Jadi begitu. Jawabnya sambil mengangguk. Ngomong-ngomong, kalian sedang apa di sini?
Via pun menceritakan pada Evan tentang Lila yang sudah menemukan orang tua kandungnya. Dan juga tentang pernikahannya dengan ayah dari Lila. Berikut tentang Sarah yang sedang melakukan pemeriksaan untuk bisa menjadi pendonor bagi Lila. Walaupun terlihat terkejut mengetahui tentang status Via yang kini telah menjadi istri orang, namun Evan berusaha tetap santai. Aku sangat berharap hasil tesnya positif. Jadi Lila memiliki kemungkinan untuk sembuh. Kau tahu kan, Lila adalah segalanya bagiku. Ucap Via sambil mengusap setitik air mata yang jatuh di ujung matanya. Aku paham, kau sangat mencintai Lila lebih dari apapun. Menurutmu, seberapa besar kemungkinan kecocokannya? Sejenak Evan mengalihkan pandangannya. Walaupun ragu untuk menjawab, namun ia tetap menjelaskan. Untuk sumsum tulang belakang sebenarnya memiliki kemungkinan paling besar adalah saudara kandung. Dalam artian seayah seibu, dan Lila tidak memilikinya. Kalau dari ayah dan ibu kandung saja, kemungkinan tidak begitu besar. Maaf, bukan aku mau menakutimu, tapi semoga saja ibu kandung Lila bisa menjadi pendonor. Maksudmu kalau aku punya anak dengan suamiku, apa kemungkinan cocoknya tidak begitu besar? Evan menjawab dengan anggukan. Meskipun begitu tetap ada kemungkinan, tapi tidak sebesar saudara kandung. Saudara kandung memiliki DNA yang paling kuat, karena mereka berasal dari gen ayah dan ibu yang sama. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ya, aku mengerti. Kalau Mbak Sarah tidak cocok, apakah jalan satu-satunya adalah membiarkan Mbak Sarah kembali pada Mas Wira, supaya Lila punya seorang adik kandung? Tidak. Apa yang kupikirkan? Keakraban kembali hadir di antara mereka dengan Lila yang bersikap sangat manja pada Evan. Tanpa mereka sadari, di sudut sana sepasang mata sedang menatap tajam pada mereka. Wira sejak tadi memperhatikan keakraban antara Via, Evan, dan juga Lila. Siapa dia? Tanya Wira pada dua dokter yang berdiri di belakangnya. Dia adalah Evan, seorang calon dokter yang sedang magang di sini. Bukankah dia sangat dekat dengan Via dan Lila? Ucap dokter Willy. Wira tak menyaut. Tatapannya tajam. Seakan melalui kedua bola matanya terpancar api yang mampu membakar tubuh Evan hingga menjadi debu. Hanya anak magang. Dia bukan sembarang anak magang. Kalau kau dengar namanya, kau bisa syok. Dia adalah Ervan Malik Askara. Seketika raut wajah Wira berubah saat mendengar nama itu. Ia ingat betul nama yang baru saja disebutkan oleh Willy. Ervan Askara, pemilik The Keong Cafe. Ia seorang calon dokter dan juga pengusaha muda yang kaya raya. The Keong Cafe sudah memiliki cabang di hampir seluruh kota di negara ini. Coba lihat dirimu, kau siapa? Walaupun kau adalah anak tunggal Tuan Gunawan yang kaya raya, tapi kau hanya bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan Hiva. Kau kalah jauh dari laki-laki itu. Willy berbisik seolah ingin menyiram bensin di atas kobaran api. Willy melirik Marcel seolah meminta untuk segera menyaut. Iya, benar Wira. Kau terlalu kaku selama ini. Kau lamban seperti kura-kura. Kau bahkan mengaku tidak mencintai istrimu. Kalau dia diambil laki-laki lain, kau rasa kau. Ujar Marcel. Lihat, betapa dia sangat intens mendekati Via. Aku rasa dia sudah lama menyukai Via. Dulu aku sering melihat mereka menjaga Lila bersama sebelum kau hadir dalam hidup mereka. Tak tahan, Wira melirik tajam dua sahabatnya. Membuat Dr. Willy dan juga Dr. Marcel meraba tengkuknya. Kau bilang apa? Menjaga Lila bersama? Tanya Wira disambut anggukan mantap oleh dua dokter itu. Apa kau cemburu? Tanya Willy. Aku tidak cemburu, aku hanya... Baguslah kalau kau tidak cemburu. Sekarang Evan sedang magang di sini. Dia akan sering bertemu dengan istri dan anakmu. Ujar Dr. Willy. Apa jangan-jangan dia magang di sini agar bisa sering bertemu Via? Tuduh Willy dengan seringai misterius. Pecat dia sekarang juga. Seru Wira menatap tajam Dr. Willy, membuat Marcel menepuk bahu Wira. Oh, tidak bisa. Willy tidak akan berani memecatnya, karena dia adalah kakak dari kekasihnya. Marcel segera menyela. Rasanya, api yang membakar tubuh Wira semakin berkobar, hanya dengan mendengar hasutan dari dua dokter itu. Aku tidak mau tahu, pecat dia. Bersambung.